Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa semua yang kami sayangi. Jumpa lagi ya dengan Bu Tami lagi, kita belajar kimia lagi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang larutan buffer atau penyangga dan juga nanti pH dari larutan buffer atau penyangga. Ikuti terus ya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Para siswa semuanya, sekarang kita akan mempelajari tentang larutan buffer atau penyangga. Nah, apa yang dinamakan dengan larutan buffer atau penyangga? Larutan buffer atau penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH. pH relatif tetap dengan penambahan sedikit asam atau basa. Nah, larutan buffer ini sendiri terbentuk dari campuran asam lemah dan garamnya atau asam lemah dan basa konjugasinya, misalnya CH3COOH dan CH3COONA. Ya, jadi asam lemah dan garamnya. Kemudian bisa juga campuran dari basa lemah dan garamnya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Misalnya nih contoh NH4OH dengan NH4Cl, gitu ya. Nah, kalau dengan reaksi asam dengan basa itu ada persyaratannya sendiri. Jadi, kalau dengan reaksi asam ditambah basa, maka seandainya ada yang sisa asam lemah atau basa lemah, maka campuran tersebut adalah merupakan larutan penyangga atau buffer. Coba sekarang perhatikan contoh berikut. 100 ml CH3COOH 0,1 m ditambah dengan atau direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,1 m. Nah, seperti biasa, anakku semuanya untuk reaksi kimia harus kita cek dulu ya, sudah setara apa belum. Nah, kemudian kita hitung molnya. Di sini akan dapat mol mula-mula, jadi 100 ml kali 0,1 m molar, 10 milimol, kemudian untuk NaOH adalah 5 milimol. Nah, kemudian yang bereaksi, karena ini yang mol lebih sedikit adalah NaOH, jadi NaOH bereaksi dulu ya, 5 milimol, 5 milimol sambil kalian lihat pada tayangannya, dan di garam juga 5 milimol. Nah, terdapat sisa. Nah, siapa yang sisa? Di sini adalah CH3COOH ada sisa 5 milimol. NaOH habis bereaksi dan garam yang terbentuk juga 5 milimol. Nah, tadi dikatakan bahwa pada reaksi asam dengan basa, jika terdapat sisa asam lemah, maka di situ campurannya merupakan larutan buffer. Ya, dalam hal ini terbentuklah CH3COOH dengan garamnya, CH3COONA. Oke, selanjutnya kita akan menghitung pH dari larutan buffer atau penyangga. Ya. Nah, yang pertama, jika buffernya itu terdiri dari asam lemah dan garamnya atau asam lemah dan basa konjugasinya, maka didapatkan rumusan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam yang sisa tadi ya, dibagi dengan konsentrasi garam. Nah, karena volume campurannya sama, maka boleh ubah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol garam. Ya, selanjutnya tinggal dihitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, yang kedua, jika larutan buffernya terbentuk dari basa lemah dan garamnya, maka kita pakai rumusan konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa, sisa yang tadi ya, hasil hitungan, dibagi dengan konsentrasi garam. Sama dengan yang di atas, maka boleh diubah konsentrasi OH- sama dengan Kb kali molnya basa dibagi mol garam. Nah, POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi harus lewat POH dulu ya. Baru kita hitung pH sama dengan 14 dikurangi POH.
Baik para siswa, sekarang perhatikan contoh soal ya. Kita mau hitung berapa harga pH dari reaksi asam dengan basa ini. Nah, 100 ml CH3COH 0,1 M ditambah dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 M. Diketahui harga Ka di situ 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, sekarang hitunglah berapa pH campuran tersebut. Nah, para siswa, kalian perlu menentukan dulu, jadi seperti pada penyelesaian soal-soal persamaan reaksi, kalian tuliskan ya, seperti pada tayangan yang sebelumnya. Jadi dihitung dulu molnya berapa, nah sehingga didapatkan sampai hal yang terakhir yaitu sisa. Nah, pada larutan buffer atau penyangga yang kamu perlu perhatikan, pasti di situ terdapat sisa asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Nah, berarti contoh soal ini merupakan larutan buffer ya, karena di situ terdapat sisa asam lemah dengan garamnya. Oke, langsung aja lakukan. Masukkan pada rumusan. Kita pilih aja yang konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan molnya asam dibagi mol garam ya. 1,8 kali 10⁴ dikali 5 milimol dibagi 10 milimol. Oke, lakukan perhitungan, didapatkan konsentrasi H+ adalah 9 kali 10⁻⁶ M molar. Ya, pH tinggal dihitung. Min log konsentrasi H+, jadi ketemunya 6 min log 9. Ya, tinggal kalau basa nanti berarti harus pOH dulu ya. Yang perlu diperhatikan itu. Jadi kalau reaksi asam dengan basa, pada reaksi asam dengan basa, jika terdapat sisa asam lemah atau basa lemah dan garamnya, maka itulah larutan buffer atau penyangga. Demikian tadi pembelajaran kimia kita hari ini, sudah bahas tentang larutan buffer atau penyangga ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat, diperhatikan kapan dia merupakan campuran dari buffer. Oke, ada latihan soal di situ. Kalian coba untuk menentukan buffer atau bukan. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sehat selalu pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.